Ayat kita terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Kita akan ambil ayat 2 ayat di dalam surat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Suratnya yang kedua, surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5, dan kita akan lompat nanti di pasal 3 ayat 15. Kita baca dulu di pasal 1 ayat 5. Saudara dapat katakan amin. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 saya bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita lihat di pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga, saya mencari pengertian apa ya pengertian dari keluarga. Pada umumnya pengertian itu mengatakan bahwa keluarga yang adalah unit terkecil atau paling mendasar dalam masyarakat. Makanya biasa kalau ditanya berapa kakak masyarakat di situ, artinya masyarakat itu dibentuk dari kumpulan keluarga-keluarga yang tinggal dalam satu komunitas sehingga menjadi satu komunitas yang agak luas lagi, yaitu masyarakat. Dan masyarakat itu dibentuk oleh unit-unit yang terkecil itu, yaitu keluarga demi keluarga. Nah, secara umum keluarga yang kita kenal ada dua, dibagi menjadi dua bagian. Ada keluarga inti dan ada yang namanya keluarga besar. Kalau keluarga inti itu terdiri dari ada ayah, ibu, dan anak. Tapi kalau keluarga besar itu ya ada kakek nenek, ada ayah, ibu, anak, ada om, ada tante, ada sepupu dan sebagainya. Itu yang namanya keluarga besar. Seperti saudara yang ada di tempat ini, ya. Ada keluarga inti, ada juga keluarga besar, saudara-saudara. Nah, kita jemaat Tuhan dipilih tentang bagaimana adalah satu komunitas keluarga besar di dalam Tuhan. Nah, bicara tentang keluarga, kita akan melihat awal mula keluarga menurut iman Kristen. Dalam kepercayaan kita, dalam ajaran kita, dalam Kristen, keluarga itu dibentuk oleh inisiatif dari Allah itu sendiri. Pembentukan daripada keluarga Kristen itu dalam iman kita, dalam kepercayaan kita, itu semata-mata karena inisiatif Allah. Allah inisiator utamanya. Dan saudara perlu kita ketahui bahwa institusi atau lembaga pertama yang Allah buat adalah keluarga. Bukan organisasi gereja, bukan sekolah, bukan apa lagi ya. Tapi yang pertama dia buat itu adalah keluarga. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 2. Kita kembali pada awal segala sesuatu. Kejadian pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita lompat ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari sini kita melihat bahwa pembentukan keluarga itu inisiator utamanya yaitu Allah itu sendiri dalam iman
Kristen. Saya tidak tahu dalam kepercayaan lain seperti apa, tapi dalam kepercayaan kita, Tuhanlah yang pertama membentuk keluarga itu. Dan ini lembaga yang pertama yang dibuat oleh Tuhan, yaitu keluarga Kristen. Tapi di Taman Eden, saudara, keluarga itu, hubungan antara keluarga menjadi tidak baik. Pada mulanya Allah membentuk keluarga itu baik adanya, lalu datanglah iblis dan merusak hubungan mereka. Waktu mereka sudah bikin dosa, waktu mereka salah, bukan saya. Awalnya rencana Tuhan dalam pembentukan keluarga itu baik adanya, tapi karena adanya iblis dan dosa merusak hubungan di dalam keluarga itu, sehingga ini menjadi pekerjaan lagi untuk bagaimana menata kembali peran-peran dan fungsi dari anggota-anggota keluarga itu. Kalau kita melihat di kitab-kitab selanjutnya, ya, khususnya dalam surat-surat Paulus, banyak mengatur kembali mengenai bagaimana hubungan antara anggota keluarga yang baik dan perannya masing-masing. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 18. Jadi kalau kita kembali lagi mengatur hubungan antara keluarga dan perannya masing-masing, hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya, dan seterusnya, ya. Begitu juga di dalam Titus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Kembali Alkitab mengatur peran dan fungsi dari tiap-tiap anggota keluarga, bapak seperti apa, ibu seperti apa, dan anak seperti apa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Alkitab sangat serius mengatur kehidupan keluarga Kristen ini? Mengapa ini perlu lagi diatur sedemikian rupa supaya baik hubungan seperti yang Allah kehendaki? Karena keluarga Kristen memiliki peran penting dalam kemajuan pelayanan gereja lokal. Itu sebabnya bagaimana Alkitab serius mengatur hubungan antara peran dari anggota-anggota keluarga yang ada, karena mereka punya peran penting dalam kemajuan pelayanan gereja lokal. Karena itulah saudara, ya kami gembala-gembala bangsa dan berdoa, Tuhan berkati keluarga ini, berkati keluarga ini, berkati jemaat ini, berkati usaha pekerjaan mereka, supaya mereka berhasil, kuatkan mereka, pulihkan mereka, hiburkan mereka, tahu sukacita damai sejahtera dalam setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada. Setiap hari berdoa, karena mereka punya peran yang penting dalam kemajuan gereja lokal. Kalau anggota keluarga atau keluarga Kristen mengalami yang namanya konflik, polemik, dan lain sebagainya, itu nanti bisa berdampak pada kemajuan pelayanan di tempat itu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di Taman Eden, di mana eksistensi dari keluarga Adam dan Hawa yang menjadi merusak hubungan mereka, ternyata iblis tidak sampai di situ saja. Dia akan terus dan terus sampai pada akhir zaman merusak kehidupan keluarga-keluarga
Kristen khususnya. Dia tidak akan sampai di Taman Eden, dia akan terus bekerja dan seterusnya, bahkan sampai akhir zaman untuk menjerat setiap kehidupan keluarga Kristen. Maka apa yang menjadi tantangan waktu itu akan menjadi tantangan keluarga Kristen di akhir zaman. Dan itu sudah ditulis dalam 2 Timotius pasal 3. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 3. Ayat pokok kita salah satunya terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dan salah satu perikop dari 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi keluarga Kristen di akhir zaman. Ada banyak situ yang ditulis oleh Paulus, tetapi saya mengambil beberapa poin yang ada hubungannya dengan keluarga yang akan terjadi di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3, tantangan yang pertama yang akan dihadapi di akhir zaman bagi keluarga Kristen, yaitu yang pertama, 2 Timotius pasal 3 ayat 2, saya katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, tantangan yang pertama yang akan dihadapi oleh keluarga Kristen di akhir zaman, pemberontakan terhadap orang tua. Dan itu sudah ditulis di akhir zaman, manusia akan memberontak terhadap orang tua. Pemberontakan arti lain dari pemberontakan itu tidak taat atau tidak bisa dibujuk. Dalam pengertian yang sederhana, sudah susah dinasihati. Orang-orang di akhir zaman nanti akan sudah susah dinasihati, apalagi dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ini yang menjadi tantangan kita di akhir zaman. Menurut 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, kalau sudah susah dinasihati, maka itu akan bertentangan dengan salah satu 10 hukum yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi apa yang dikerjakan memang semata-mata semuanya hanya untuk membuat kehidupan kita hancur dan rusak, termasuk keluarga Kristen. Dia membuat anak-anak supaya tidak mau lagi dinasihati dan tidak menghormati lagi orang tua. Beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu yang sharing sama saya masalah keluarganya. Bukan di jemaat sini, di desa lain. Dia bilang sama saya, setiap malam dia menangis. Dia tidak bisa tidur kalau anaknya belum pulang, karena anaknya itu membuka dia di luar. Jadi dia harus tunggu kalau sudah pulang baru tenang hatinya. Takutnya nanti kalau kita pulang jangan dia bikin apa di luar begitu kan. Dan dia selalu memberikan saya, setiap malam saya nangis depan saya pas saya. Anaknya sudah susah aku sudah susah dinasihati. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan keluarga Kristen di akhir zaman. Nanti kita akan lihat warisan apa yang harus kita tanamkan di dalam anggota keluarga kita. Yang kedua, masuknya ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Masih 2 Timotius pasal 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Situ ada kata atau kalimat menyelundup masuk ke rumah
orang. Menyelundup artinya dalam bahasa aslinya itu saya artikan masuk dengan cara merayap, atau kalau masuk dengan cara merayap itu menjadi. Nah, rumah orang ditulis dengan kata oikia yang juga berarti rumah tangga. Sinonim dari kata rumah tangga juga adalah keluarga. Kalau kita bilang keluarga, rumah tangga itu sinonim katanya. Ada orang-orang yang menyusup dan masuk membawa pemahaman ajaran-ajaran yang dapat merusak kehidupan keluarga Kristen, masuk dengan cara merayap. Sudah tahu apa salah satu hewan yang cara jalan merayap? Salah satunya ular. Dan hewan apa yang mencobai Hawa di Adan Hawa di taman itu? Dia bawa ajaran, kamu tidak mati, kamu begini. Justru kamu akan sama seperti apa? Ini gambaran yang akan terjadi di akan sama. Bagaimana ini akan masuk dengan ajaran-ajaran yang kelihatan baik dan menarik, padahal ternyata di dalamnya supaya merusak keluarga Kristen. Dan kalau keluarga Kristen menjadi rusak, itu juga akan berdampak pada kemajuan gereja lokal. Karena itu setiap hari para gembala-gembala yang percaya Tuhan, mereka mendoakan supaya kerohanian jemaat Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, lalu dengan ada tantangan-tantangan seperti ini, apa yang perlu kita wariskan dalam kehidupan anggota keluarga kita? Kita akan melihat salah satu keluarga Kristen yang cukup baik di Alkitab, yaitu keluarga yang tinggi. Nilai-nilai spiritual apa saja yang diwariskan oleh keluarganya? Kalau kita melihat di ayat pokok kita tadi yang pertama, yang diwariskan adalah iman yang tulus. 2 Timotius pasal 1 ayat 5, ayat pokok kita yang pertama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi yang diwariskan itu ialah iman yang tulus ikhlas. Iman Timotius tidak lepas dari peran keluarganya dalam hal ini, neneknya dan ibunya. Sejak mereka menjadi orang percaya, orang tua Timotius terus memberi pendampingan, terus mementor, terus memberi didikan kepada Timotius dan sesama anggota keluarga untuk tetap hidup dalam iman kepada Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara sudah menjadi orang percaya saat ini. Karena dulu ada orang tua saudara yang terlebih dahulu menjadi orang percaya, yang beriman kepada Yesus. Karena itulah ini penting juga untuk kita bagikan, teruskan ke sesama anggota keluarga kita. Terlebih lagi bagi orang tua untuk menurunkan kepada anak cucu mereka, yaitu iman yang tulus ikhlas kepada Yesus. Karena tidak ada jalan lain untuk selamat selain dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus menjaga setiap generasi kita supaya mereka tidak melepaskan iman mereka dari Kristus. Ini yang perlu kita tanamkan dalam keluarga kita, iman kepada Yesus. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang akan hidup dalam iman,
dan akan mewariskan nilai-nilai spiritual ini kepada generasi-generasi berikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang perlu kita wariskan di akhir zaman ini, tetap perkuat iman kita di dalam keluarga kita. Tetap kita kuat, ya. Karena ada ajaran-ajaran di luar yang dapat mempengaruhi mungkin anak-anak kita. Kita tidak bisa kontrol mereka selama 1 kali 24 jam. Kita tidak tahu dengan siapa mereka bertemu di sana, bergaul dengan siapa di luar, dan dari media sosial kita tidak tahu informasi apa saja yang mereka serap. Nah, untuk melakukan tindakan-tindakan yang pencegahan, mari mulai dari keluarga Kristen untuk menanamkan bahwa tidak ada keselamatan lain selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting karena di akhir zaman iman kepada Kristus akan semakin banyak diserang oleh orang-orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap iman kita kepada Yesus. Nah, kalau kita lemah di bagian ini, fondasi ini, kita bisa terkenal terpedaya sebagaimana Adam dan Hawa terpedaya oleh ajaran daripada iblis. Yang berikut yang dapat kita wariskan yaitu ajaran-ajaran berdasarkan firman Tuhan sejak dini. Kita lihat di ayat pokok kita yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ini yang perlu kita wariskan lagi. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang dapat kita wariskan, yang dapat kita tanamkan, yaitu ajaran-ajaran yang berdasarkan firman Tuhan sejak dini. Di awal sudah saya singgung bahwa tantangan saudara Kristen ada adanya ajaran sesat yang menyelinap masuk. Karena itu, sebagai tindakan preventif atau pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu mewariskan nilai-nilai spiritual berdasarkan Alkitab. Prinsip-prinsip yang Alkitabiah sejak dini agar memiliki fondasi yang kuat. Timotius memperoleh pendidikan rohani pertama-tama dari ruang lingkup keluarga. Makanya jangan dianggap remeh pelayanan sekolah ini. Timotius dibilang ayat 15, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Apa dampaknya ketika dia dari kecil mengenal kitab suci? Dia menjadi pemimpin spiritual di Efesus. Paulus menunjuk dia menjadi pemimpin spiritual di Efesus. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah ditanamkan nilai-nilai yang berdasarkan Alkitab. Jangan saudara menganggap remeh ibadah sekolah minggu. Di tempat kita ada ibadah sekolah minggu setiap hari Selasa. Mari Bapak Ibu yang punya anak-anak usia sekolah minggu, mari bawa anak saudara untuk datang ibadah sekolah minggu. Dan juga ibu-ibu guru sekolah minggu, jangan merasa berkecil hati karena pelayanan sekolah minggu. Ingat, pelayanan sekolah minggu anak usia dini sangat penting. Dan salah satu buktinya itu yang dialami oleh Timotius. Dan juga di komunitas kita yang saya mengambil contoh dari orang tua kita yang ada saat ini yang telah
memberi kesaksian tadi. Sejak kecil ditanamkan nilai-nilai berdasarkan kitab suci. Ada salah satu gagasan dari salah satu tokoh pendidikan nasional, namanya Ki Hajar Dewantara. Ada 4 ruang lingkup pendidikan. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat negara. Skop yang paling kecil yaitu keluarga. Pendidikan pertama kita dapat itu di dalam keluarga. Yang ada saudara bicara siapa? Yang ada saudara berjalan siapa? Keluarga, orang tua yang terdekat. Jadi walaupun ini unit yang terkecil, tetapi sangat fundamental, sangat serius. Walaupun ini unit kecil, tapi paling mendasar. Di sekolah anak-anak kita hanya sekolah mungkin dari jam 7 sampai jam 12, tapi sebagian banyak waktu mereka habis di dalam keluarga. Jadi pendidikan yang pertama itu dimulai dari keluarga. Pendidikan rohani Kristen, pendidikan kekristenan pertama itu dimulai dari anggota keluarga Kristen yang ada di tempat ini. Sekolah itu nomor sekian, dan mereka juga nanti terjun di masyarakat. Di sana mereka belajar, dan mungkin mereka jadi pemimpin dalam pemerintahan dalam sebuah negara, mereka juga belajar. Tetapi dasar fondasinya nilai-nilai yang sangat penting itu dimulai dari komunitas keluarga. Karena itulah keluarga Kristen juga dapat berfungsi sebagai sekolah yang mengajarkan nilai-nilai berdasarkan firman Tuhan. Kita boleh ajar banyak hal kepada keluarga kita, kepada generasi kita. Tapi belajar dari keluarga Timotius, dari kecil kau sudah mendapat pembinaan berdasarkan kitab suci. Tentu kita semua di sini pernah mengikuti sekolah minggu dan lain sebagainya. Sejak dini, sekali lagi bagi guru-guru sekolah minggu yang sudah dipercayakan pelayanan sekolah minggu, jangan berkecil hati. Saudara sangat berperan penting bagi pertumbuhan iman jiwa, karena saudara orang yang meletakkan dasar prinsip-prinsip firman Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang akan bertumbuh ke depannya. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, mari bawa datang dalam kegiatan kepada sekolah minggu, karena itu sangat berguna. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Mengapa harus berdasarkan firman Tuhan? Mengapa bukan hal yang lain? Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 di ayat 16 dan 17, saya baca saja dari ayat 15 supaya sambung ke ayat 16 dan 17. Mengapa harus berdasarkan firman Tuhan? Pendidikan Kristen. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan ayat 16. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena memang firman Tuhan ini dikatakan untuk mengajar dan mendidik, dimulai dari usia dini. Kembali lagi tadi mereka akan menjadi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa ada firman Tuhan ini penting kita tanamkan dalam setiap anggota keluarga
karena ayat 16 adalah jawabannya. Perbaiki kelakuan dan mendidik, ya, menyatakan kesalahan, itu juga bicara tentang nilai-nilai moral. Memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan supaya mereka memiliki moral yang baik. Nah, ada dari warga Timotius ini kita melihat, saya menemukan ada satu indikator keberhasilan ketika nilai-nilai tadi diwariskan dalam anggota keluarga. Jika warisan iman dan ajaran-ajaran berdasarkan firman Tuhan, nasihat-nasihat yang dibangun berdasarkan firman Tuhan berhasil ditanamkan dalam setiap anggota keluarga Kristen, apa salah satu indikatornya? Ya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2. Pasal 16 ayat 2. Demikian firman-Nya. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Bukan kita yang pergi cerita, bukan Timotius yang cerita, tapi ada yang pergi menjadi dalam tanda petik martureo, yang bersaksi, memberi kesaksian bahwa Timotius adalah orang yang baik. Karena ada nilai-nilai spiritual yang diwariskan di dalam rumpun keluarga. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita punya keluarga masing-masing. Saya tidak sedang menggurui saudara, tetapi ini adalah firman Allah yang datang kepada kita semua dengan tujuan supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita punya keluarga masing-masing. Tidak dapat dipungkiri, saudara punya keluarga ini dan kita berkeluarga besar. Keluarga besar kita adalah BPD dengan bagaimana? Jika keluarga inti itu ya dimasuki iblis dan dirusak, maka itu akan berdampak pada komunitas yang begitu besar. Saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga Kristen merupakan tiang penopang dalam kemajuan gereja lokal. Di zaman akhir, tantangan yang dihadapi semakin serius. Karena itu keluarga Kristen perlu kita mewariskan nilai-nilai spiritual, terlebih khusus dalam firman Tuhan kita, yaitu iman dan ajaran firman Tuhan kepada sesama anggota keluarga kita. Jika ini berhasil kita lakukan dan secara konsisten kita lakukan, bisa berdampak dalam keharmonisan keluarga kita dan kemajuan bagi gereja lokal. Mengapa iman dan ajaran firman Tuhan saling berkawan? Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena itulah mari kita tetap giat dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, yang sehat, supaya keluarga saudara bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi kami.